Mengapa dikatakan tidak ada kelapa yang dapat sepenuhnya keluar dari pasar Vietnam? Bahkan tidak ada sedikit pun serat yang tersisa. Mungkin Anda akan mengetahui jawabannya setelah menonton video ini. Rumah di depanku dikelilingi pohon kelapa. Ini adalah pabrik kelapa dan pengolahannya yang berlokasi di Vietnam. Meskipun peralatannya terlihat agak tua, namun metode pemrosesannya sangat langsung dan efisien. Daging buah kelapa dan sari buah kelapa akan diolah menjadi bahan-bahan. Batok kelapa yang tampaknya paling tidak berguna diubah menjadi tikar kelapa paling tahan lama melalui ban berjalan pabrik. Setelah diproses di dalam mesin, tempurung kelapa terutama dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu dedak kelapa dan sabut kelapa. Dedak kelapa kaya akan selulosa dan bahan organik. Dijual di seluruh negeri. Digunakan sebagai tanah humus. Memberikan nutrisi untuk pertumbuhan dan budidaya tanaman. Serat daun terus dimasukkan ke dalam mesin untuk diproses. Prinsip kerja peralatan ini mirip dengan mesin pasir imitasi. Serat daun yang lepas dikumpulkan menjadi benang tipis dengan cara diputar dan dipintal melalui belitan mesin yang terus-menerus. Awalnya serat pendek dapat diregangkan tanpa batas waktu. Lalu, taman melewati beberapa gulungan tali melalui mesin memutar. Kemudian ikat ujung talinya menjadi satu. Kemudian sambungkan kedudukan gulungan di ujung lainnya. Saat menghidupkan mesin, beberapa helai tali diregangkan dan diputar secara instan. Secara bertahap memutar dan menjalin. Akhirnya hancur menjadi tali tebal yang kuat. Tali jenis ini memiliki kapasitas dan daya tahan beban yang sangat kuat. Banyak digunakan di dermaga, navigasi dan bidang lainnya. Namun, produk yang dihasilkan pabrik ini tidak hanya sebatas tali, pekerja juga akan memasang tali yang direkatkan pada sangkar di pintu pabrik. Pekerja lain melipat talinya menjadi dua lagi. Pada saat yang sama, tarik perlahan hingga terbuka dan pasangkan kerangka besi di kejauhan. Ujung yang lain akan melewati lubang-lubang ini. Pohon tersebut dirangkai dengan tali kelapa. Kemudian kencangkan ujung depan dan perbaiki. Pertahankan ketegangan tertentu. Alat sederhana ini memastikan stabilitas dan bentuk saat merajut. Hindari anyaman tikar yang kurang kuat. Pengrajin menggunakan teknik menenun yang berbeda, seperti metode berliku, menyilang, mengetuk dan lainnya, menghasilkan keset fiber yang unik dan berkualitas. Pastikan struktur dan tampilannya memenuhi standar yang diharapkan. Matras yang dihasilkan melalui proses ini tidak hanya kuat dan tahan lama. Hal ini juga mempromosikan pemanfaatan sumber daya limbah kelapa, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dedak kelapanya digunakan sebagai tanah erosi untuk menyuburkan tanaman. Sekarang tikar organik semacam ini dibuat, dan ampas kelapa menjadi permen yang nikmat. Air kelapa menjadi minuman yang segar dan manis. Harus mengatakan, kelapa benar-benar merupakan harta karun di seluruh tubuh. Ada juga cara mengubah sampah menjadi harta karun. Sungguh patut diacungi jempol.